Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum belajar marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Baiklah anak-anak, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang wudhu. Kita melakukan wudhu dengan air. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita mau melaksanakan sholat dan mau menghilangkan hadas kecil dan hadas besar tetapi tidak ada air? Ayo, siapa yang tahu apa yang harus kita lakukan? Iya betul, kita harus melakukan tayamum. Nah, maka video pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tayamum. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah: 1. Siswa dapat mengetahui pengertian tayamum. 2. Siswa dapat mengetahui faktor-faktor penyebab tayamum. 3. Siswa dapat mengetahui rukun tayamum. 4. Siswa dapat mengetahui hal-hal yang membatalkan tayamum. Dan 5. Siswa dapat mempraktekkan tata cara tayamum. Baiklah anak-anak, kita bahas yang pertama yaitu pengertian tayamum. Tayamum adalah cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil dengan menggunakan debu yang suci sebagai pengganti mandi besar dan pengganti wudhu. Itulah pengertian tayamum. Berikutnya adalah faktor-faktor penyebab tayamum. Apa saja sih yang membuat kita harus melakukan tayamum? Yang pertama adalah apabila tidak ada air. Misalkan di daerah kita kemarau panjang, tidak ada air sama sekali, sedangkan kita tetap harus melaksanakan sholat, maka kita harus melakukan tayamum. Yang kedua, apabila kita sedang sakit, nah maka kita itu dianjurkan untuk tayamum. Misalkan ketika sakit kita tidak boleh kena air, sedangkan ketika kita mau sholat harus menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Bagaimana caranya? Nah, maka kita harus melakukan tayamum. Adapun faktor yang ketiga yaitu dalam perjalanan atau musafir dan sangat sulit mendapatkan air, maka kita boleh tayamum. Misalkan kita sedang bepergian, naik pesawat, perjalanannya sekitar 10 jam dan pesawatnya tidak transit, maka kita boleh melakukan tayamum di dalam pesawat. Baiklah, berikutnya adalah rukun tayamum. Rukun tayamum itu apa aja sih anak-anak? Ya, yang pertama adalah niat. Rukun tayamum. Ada yang tahu anak-anak rukun tayamum itu apa? Nah, rukun tayamum adalah sesuatu yang harus kita laksanakan saat tayamum. Jadi apabila ada yang tidak dilaksanakan maka tayamumnya tidak sah. Itu yang disebut dengan rukun tayamum. Nah, rukun tayamum itu apa saja? 1. Niat. Ya. Yang kedua, mengusap muka. Yang ketiga, mengusap kedua tangan. Dan yang keempat, tertib.
Nah, itu yang harus kita lakukan saat tayamum. Jadi di tayamum gerakannya tidak sama dengan gerakan wudhu. Di tayamum tidak ada kumur-kumur. Kalau kita kumur-kumur, nanti mulut kita malah kotor kena debu, ya. Berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Apa saja sih anak-anak yang dapat membatalkan tayamum? 1. Semua yang membatalkan wudhu, maka itu dapat membatalkan tayamum. Yang kedua, melihat air. Ketika kita sudah tayamum, mau sholat, tiba-tiba ada hujan. Ya, tiba-tiba ada hujan, maka tayamumnya batal. Kita harus segera berwudu. Dan yang ketiga, yang dapat membatalkan tayamum yaitu murtad atau keluar dari Islam. Baiklah anak-anak, sekarang kita saatnya untuk praktek tayamum, ya. Terlebih dahulu kita baca niat tayamum dulu ya. Ya, kita baca niat tayamum bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Amin. Itulah bacaan niat tayamum. Anak-anak sudah hafal? Ya, yang sudah hafal terima kasih. Silahkan dibaca, dihafalkan, diingatkan. Dan yang belum hafal, tolong dihafalkan sampai hafal ya. Setelah niat, kita mengusap muka. Caranya yaitu telapak tangan kita tempelkan ke debu. Setelah ditempelkan ke debu, kita usap telapak tangan kita. Setelah itu, tangan bagian kiri usapkan ke muka bagian kanan. Diusap dari atas sampai bawah, sampai dagu bagian kanan. Lalu setelah itu tangan kanan kita usapkan ke muka bagian kiri dari atas, ya. Terus diusap sampai muka bagian bawah, sampai dagu. Tuh yang pertama. Yang kedua, mengusap kedua tangan. Caranya yaitu telapak tangan kita tempelkan ke debu. Setelah itu diusap sedikit telapak tangannya. Nah, kita usap tangan bagian kanan dulu. Tangan kita luruskan ke depan. Telapak tangan posisinya berada di bagian atas. Lalu kita usap tangan bagian belakang oleh tangan kiri. Diusap sampai sikut. Setelah itu tangan kanan kita diputar. Yang tadinya telapak tangan kita berada di atas, sekarang putar bagi telapak tangannya berada di bagian bawah. Lalu kita tarik, ya, sampai telapak tangannya bertemu dengan telapak kiri. Nah, gerakan yang kedua yaitu bersihkan tangan bagian kiri dengan telapak tangan kanan. Sama gerakannya. Kita luruskan tangan bagian kiri, lalu usap bagian belakang jari tangan. Posisi telapak tangan berada di atas. Lalu kita bersihkan sampai sikut. Setelah itu putar. Posisi telapak tangan berada di bawah. Lalu kita tarik tangannya sampai telapak tangan kanan dan kiri bertemu. Lalu kita bersihkan. Setelah selesai mengusap kedua tangan, berarti gerakan tayamum kita sudah selesai. Ya, karena tayamum hanya membersihkan muka dan tangan saja. Doa sesudah tayamum sama dengan doa sesudah
wudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Demikianlah anak-anak pelajaran hari ini, yaitu tentang tayamum. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dan bisa mempraktekkan tata cara tayamum. Adapun untuk tugas pada video pembelajaran kali ini, yaitu silakan kalian membuat video tayamum, kemudian kalian kirim ke guru agamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.